Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kimia di kelas 12, yaitu makromolekul di bagian 1 dengan materi pokok yaitu polimer. Untuk kompetensi dasarnya di makromolekul ini yaitu di 3.11 dan 4.11 sebagai berikut, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Adapun 4.11-nya yaitu menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak produk makromolekul. Untuk peta konsepnya, makromolekul secara garis besarnya dibagi menjadi 4 materi pokok, yaitu polimer di bagian pertama, karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun yang dibahas pada bagian makromolekul yaitu tentang struktur, tata nama, sifat, dan penggolongannya. Pada bagian pertama ini kita akan membahas secara detail tentang struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan dari polimer. Untuk tujuan pembelajarannya dari materi pertama ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur polimer, mendeskripsikan sifat-sifat polimer, mendeskripsikan penamaan polimer, serta menggolongkan polimer. Untuk pengertian polimer itu sendiri, yang pertama yaitu polimer adalah makromolekul berupa gabungan dari berbagai monomer melalui peristiwa polimerisasi. Jadi di sini digambarkan secara sederhana bahwa polimer adalah gabungan dari monomer yang bergabung melalui peristiwa polimerisasi membentuk suatu makromolekul berupa polimer. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa polimer itu sendiri bentuknya tidak hanya lurus, artinya ada beberapa bentuk dari polimer yang disusun dari monomer, bisa bentuknya lurus, bercabang, atau mungkin yang berupa jejaring atau jaring-jaring seperti ini. Adapun beberapa bahan yang kita kenal atau yang kita temui di rumah, ini merupakan contoh-contoh polimer yang ada atau yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti rak-rak yang berasal dari plastik, tempat penyimpanan, kursi, ataupun almari yang terbuat dari plastik, tempat sampah, atau bahkan beberapa bahan yang digunakan untuk makan seperti piring dan sendok. Untuk struktur polimer, seperti yang disinggung di awal, ada 3 macam struktur, yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Untuk polimer yang linier, di sini adalah polimer yang membentuk rantai polimer yang panjang, dan di sini tidak ada cabang yang dibentuk, hanya semacam gabungan dari monomer membentuk suatu pola gabungan, sehingga disebut polimer linier. Adapun yang polimer bercabang adalah polimer yang membentuk cabang pada rantai utama. Jadi selain membentuk rantai utama yang panjang, dia juga membentuk cabang-cabang pada rantai utama. Ini yang kita sebut dengan polimer bercabang. Perbedaan dengan polimer bercabang dengan polimer berikatan silang atau cross-link, yaitu antar polimer yang bercabang ini saling bertemu atau saling menyatu sehingga membentuk sebuah jejaring. Sehingga polimer yang berikatan silang ini dikatakan membentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut polimer jaringan. Ini untuk struktur polimer. Jadi ada 3, polimer linier, bercabang, dan berikatan silang atau cross-link. Selanjutnya untuk pembentukan polimer dibagi menjadi 2, yaitu polimer adisi dan kondensasi. Kita bahas yang pertama yaitu tentang polimer adisi. Polimer adisi ini adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi adisi dari monomer. Syarat untuk membentuk polimer adisi yaitu monomernya harus memiliki ikatan rangkap 2. Jadi syarat utamanya adalah punya ikatan rangkap 2. Adapun beberapa contoh polimer adisi yaitu polietena, dikenal sebagai plastik, kita mengenalnya sebagai plastik PE. Ini contoh dari polimer adisi. Selanjutnya ada polivinil klorida yang kita kenal biasanya digunakan untuk paralon atau ada juga yang untuk plafon. Sekarang ada plafon yang dari polivinil klorida. Selanjutnya polipropilena, ini digunakan sebagai sebagai atap yang warna-warni, biasanya digunakan untuk atap garasi atau mungkin di greenhouse. Selanjutnya untuk poliisopren kita kenal sebagai karet alam, penggunaannya salah satunya untuk sarung tangan operasi ya di sini, atau bisa juga untuk beberapa bahan karet alam yang digunakan seperti pada ban atau yang bahan-bahan lain yang terbuat dari karet. Adapun yang selanjutnya yaitu politetrafluoroetena atau yang kita sebut dengan teflon atau lebih terkenalnya teflon, digunakan untuk wajan anti lengket. Sedangkan yang terakhir polistirena, ini yang saat ini penggunaannya agak banyak, yaitu
styrofoam, baik itu untuk pembungkus makanan atau pelindung bahan-bahan atau benda-benda elektronik dari benturan ketika pengemasan. Untuk penamaan polimer adisi seperti yang dilihat di depan, semua tipe namanya diawali dengan atau ditulis dengan pola poli plus monomernya. Jadi contoh polietena. Untuk polietena di sini, misalkan di sini monomernya berupa etena sebanyak N akan bergabung menjadi polimer, yaitu sebuah polietena dengan jumlah etena sebanyak N. Jadi ini jumlahnya dalam jumlah yang banyak sehingga dikatakan sebagai poli. Adapun untuk contoh yang lain, misalkan poliisopren atau karet alam, di sini monomernya berupa isopren atau 2-metil 1,3-butadiena. Dia akan bergabung sejumlah N membentuk sebuah polimer yaitu poliisopren. Sekarang apa bedanya dengan polimer kondensasi? Untuk polimer kondensasi terbentuk melalui reaksi kondensasi dari monomer dengan syarat monomernya harus mempunyai gugus fungsi. Sedangkan hasil sampingnya, selain membentuk polimer, di polimer kondensasi juga akan membebaskan molekul lain. Biasanya molekul lain ini adalah molekul kecil. Untuk contoh dari polimer kondensasi yang kita kenal ada beberapa, yaitu nilon 66, dakron, amilum, protein. Untuk nilon 66 sendiri biasanya digunakan sebagai benang, atau di sini dalam beberapa kepentingan lain sudah ada nilon yang berwarna, tidak hanya nilon yang berwarna putih. Adapun dakron biasanya digunakan untuk pengisi bantal ataupun boneka. Sedangkan untuk amilum di sini biasanya berupa tepung yang bisa berasal dari tepung beras, tepung tapioka atau tepung yang lain. Ini berupa amilum. Adapun protein ini mestinya sudah lebih kita kenal dari beberapa sumber bahan pangan berupa susu, kacang, daging ataupun bahan-bahan lain yang sudah kita kenal sebagai sumber protein. Ini semuanya adalah contoh polimer kondensasi. Selanjutnya, untuk penamaan polimer kondensasi tidak ada nama khusus, artinya tidak ada pola seperti halnya pada polimer adisi. Contoh misalkan pembentukan nilon 66 ini berasal dari dua monomer yaitu asam adipat dan heksametilen diamin. Di sini proses pembentukannya seperti yang disyaratkan di awal bahwa polimer kondensasi terbentuk dari dua monomer yang mempunyai gugus fungsi. Pada hal ini yaitu asam adipat punya gugus fungsi COOH, sedangkan heksametilen diamin punya gugus fungsi amin. Dari sini membentuk produk utama berupa nilon dan membebaskan molekul air sebagai molekul kecil yang dibebaskan. Untuk penggolongan polimer kita akan mengenal ada 3 dasar penggolongannya, yaitu asalnya, jenis monomer pembentuk, dan sifat terhadap panas. Untuk penggolongan polimer berdasarkan asalnya, kita mengenal ada istilah polimer alam, yaitu polimer terbentuk secara alami, terdapat di alam. Ada beberapa contohnya yaitu amilum, protein, selulosa, dan karet alam. Tentunya ini semuanya berasal dari makhluk hidup yang sudah ada di alam secara alami. Adapun yang sintetis adalah polimer yang dibuat secara industri, tentunya tidak dapat kita temui di alam secara otomatis, harus dibentuk dulu, yaitu polietena atau yang kita kenal dengan plastik, polivinil klorida atau PVC, polipropilena tadi kita kenal sebagai atap yang berwarna, terus politetrafluoroetena kita kenal sebagai teflon, dan polistirena kita kenal sebagai styrofoam. Untuk polimer berdasarkan jenis monomernya, kita mengenal ada istilah homopolimer dan copolimer. Untuk homopolimer yaitu polimer yang terbentuk oleh monomer yang sejenis. Contoh polietena berarti monomernya semuanya berupa etena. Polivinil klorida dari vinil klorida, polipropilena dari propilena, dan polistirena dari stiren. Sedangkan copolimer adalah polimer yang terbentuk oleh monomer yang berbeda. Contoh nilon 66 tadi berasal dari asam adipat dan heksametilen diamin. Ini berarti jenis monomernya ada 2 macam yang jenisnya berbeda. Demikian juga untuk dakron, ini juga berasal dari monomer yang berbeda. Untuk yang terakhir, berdasarkan sifat terhadap panas, kita mengenal termoplas dan termosetting. Untuk termoplas dan termosetting pada dasarnya ini akan ada efek yang melunak ketika kena panas. Hanya saja untuk yang termoplas ini bisa dikatakan tidak tahan panas atau tidak lebih tahan panas dibanding yang termosetting. Biasanya termoplas ini ditandai dengan ketika dia melunak ketika kena panas, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan termosetting ketika dia kena panas,
terus suhunya turun, dia akan kembali ke bentuk semula. Untuk termoplast kita dapatkan di sini ada beberapa contoh polietena yang kita kenal sebagai plastik, PVC atau polivinil klorida, dan polipropilen atau beberapa plastik yang sifatnya lebih kaku. Di sini akan bersifat termoplast, artinya kalau dia kena panas dia akan melunak dan tidak mungkin kembali ke bentuk semula. Beda halnya dengan contoh-contoh yang di polimer thermosetting, contohnya bakelit, yaitu bahan plastik yang dapat digunakan sebagai peralatan listrik, misalkan untuk saklar atau mungkin stop kontak. Demikian juga dengan melamin, biasanya ini bahan-bahan yang digunakan untuk wadah-wadah yang bisa digunakan dalam microwave. Ini juga mengalami pelunakan, akan tetapi dia akan kembali ke bentuk semula atau dikatakan thermosetting. Selanjutnya yang perlu kita gali lebih dalam atau kalian perlu pelajari lebih lanjut dari sumber-sumber literatur lain, yaitu tentang dampak produk polimer atau makromolekul. Di sini yaitu misalkan ada penggunaan plastik, penggunaan styrofoam, atau mungkin bahan-bahan yang berasal dari poliisopren atau karet-karet alam yang sudah digunakan. Ini tentunya akan menjadi sebuah limbah yang perlu penanganan secara khusus. Tentunya ini menjadi dampak terhadap lingkungan, dan ini yang harus kalian kaji sebagai tugas untuk mengetahui apa dampak dari produk polimer yang ada di sekitar kita.